Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran bukan? Kalau sudah, ayo kita mulai dengan pelajaran pertama di kelas 6, bab pertama, yaitu kita belajar tentang bilangan bulat. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Dari pengertian bilangan bulat, maka kita akan tahu notasi bilangan bulat itu apa aja sih? Yang pertama, bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan positif itu berada pada sebelah kanan dari angka 0 pada garis bilangan. Yang kedua yaitu bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Dia sifatnya netral. Yang ketiga adalah bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri angka 0 pada garis bilangan bulat. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Apabila ketiga notasi bilangan bulat tersebut kita gambarkan dalam suatu garis bilangan, maka gambar yang terjadi adalah seperti kalian lihat pada slide berikut ini. Bilangan 0-nya ada di tengah. Yang di sebelah kanan bilangan bulat positif, yang di sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Setelah ini kita akan lihat bagaimana penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Puncak Jaya mempunyai ketinggian 4.884 meter dan merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Kalian akan lihat dan kalian pasti tahu yang manakah yang merupakan angka yang menunjukkan bilangan bulat positif. Di situ adalah 4.884. Contoh kedua, negara Finlandia memiliki musim salju terdingin di dunia dengan suhu terendah mencapai negatif 45 derajat Celcius. Berarti angka yang menunjukkan bilangan bulat yaitu negatif 45. Dan itu merupakan bilangan bulat negatif. Jika kita melihat garis bilangan pada slide sebelumnya, maka dapat kita simpulkan yang pertama, bilangan bulat positif merupakan lawan dari bilangan bulat negatif. Yang kedua, kita dapat menentukan bilangan bulat yang terletak di antara bilangan bulat yang lain. Sebagai contoh, kita dapat melihatnya. Nomor 1, lawan bilangan 24 dari garis bilangan bulat adalah negatif 24. Yang kedua, himpunan bilangan bulat di antara negatif 8 dan 4 adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kenapa negatif 8 dan 4-nya tidak ikut? Karena pertanyaannya adalah di antara. Jadi negatif 8 sebagai ujung kiri dan 4 sebagai ujung kanan tidak kita sertakan. Contoh yang ketiga, himpunan bilangan genap di antara negatif 6 dan 3 adalah negatif 4, negatif 2, 0, 2. Padahal negatif 3 dan 1 ada ya, tapi karena diminta cuma bilangan genap, berarti bilangan ganjinya tidak kita sertakan.
Dengan mengetahui letak bilangan bulat pada garis bilangan, maka kita dapat membandingkan bilangan bulat tersebut apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Pada garis bilangan menunjukkan urutan bilangan bulat. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, bilangannya semakin kecil. Sehingga dapat kita simpulkan, jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih besar daripada Q. Atau, jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P lebih kecil daripada Q. Contoh membandingkan bilangan bulat dapat kita lihat sebagai berikut. Bandingkan dua bilangan bulat di bawah ini dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Contoh pertama, 0 dan 3. 0 lebih kecil dari 3, karena 3 terletak di sebelah kanan angka 0. Yang kedua, 0 dan negatif 3. Di situ dilihat 0 lebih besar dari negatif 3. Mengapa? Karena negatif 3 itu letaknya di sebelah kiri 0. Karena 0 terletak di sebelah kanannya, maka 0 lebih besar. Contoh ketiga antara negatif 2 dan negatif 10. Jika kalian ingat pada garis bilangan, setelah angka 0 itu kan adalah angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Artinya, negatif 2 letaknya di sebelah kanan dari negatif 10. Maka dari itu, negatif 2 lebih besar dari negatif 10. Contoh yang terakhir adalah negatif 132 dan negatif 123. Sama kayak contoh nomor 3, karena negatif 132 letaknya jauh di sebelah kiri, sedangkan negatif 123 di sebelah kanannya, maka dari itu negatif 123 lebih besar dari negatif 132. Atau negatif 132 lebih kecil dari negatif 123. Kemudian kalian mengerti ya? Setelah kita bisa membandingkan bilangan bulat mana yang besar dan mana yang kecil, kita dapat melanjutkan materi mengurutkan bilangan bulat. Dari materi membandingkan tersebut, apabila kita disuruh mengurutkan beberapa bilangan bulat dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, maka kita dapat melakukannya dengan mudah. Contohnya, kita lihat. Yang pertama, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Di situ dapat kita lihat ada bilangan 9, negatif 2, 0, 4, negatif 23, negatif 56, dan 45. Jika kita urutkan pada garis bilangan dan kita letakkan satu persatu, maka dapat dilihat yang paling kiri adalah negatif 56 dan yang paling kanan adalah 45. Sehingga penyelesaian yang kita dapat adalah negatif 56, negatif 23, negatif 2, 0, 4, 9, dan 45. Bagaimana dengan contoh kedua? Lihat perintahnya dulu. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Angka yang ada adalah 24, negatif 60, 31, negatif 28, negatif 10, 0, dan negatif 3.
kita letakkan dan kita urutkan pada garis bilangan, maka akan kita lihat yang paling kanan adalah 31 dan yang paling kiri adalah negatif 60. Sehingga jika kita letakkan dan kita urutkan, dari yang terbesar jawabannya adalah 31, 24, 0, negatif 3, negatif 10, negatif 28, dan negatif 60. Untuk lebih jelasnya cara mengurutkan bilangan bulat, kalian dapat melihat video berikutnya. Sekarang kita akan belajar langsung ya, bagaimana membandingkan bilangan bulat pada sebuah garis bilangan. Jadi apabila kalian masih belum mengerti, kalian dapat memperhatikan penjelasan ibu berikut ini. Kita ambil contoh salah satunya, misalnya negatif 1 dengan 5. Kalau kita buat pada garis bilangan, di sini ada 0. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Di sini letak negatif 1. Di sini letak 5-nya. Yang sebelah kanan yang 5. Sedangkan negatif 1 letaknya di sebelah kiri. Artinya, negatif 1 sama 5 lebih besar 5. Karena 5 letaknya di sebelah kanan. Berarti kalau kita kasih tanda perbandingannya, negatif 1 dengan 5, negatif 1 lebih kecil daripada 5. Kita coba contoh kedua. Kita ambil contoh yang sebelumnya ya. Negatif 132 dengan negatif 123. Mengapa lebih kecil negatif 132? Kita gambarkan dulu pada sebuah garis bilangan. Di sini 0. Kalau misalnya ibu tuliskan, kira-kira negatif 123-nya di sini ya. Kemudian negatif 132 jauh di sebelah sini. Yang mana letak yang sebelah kanan? Otomatis kalian bisa lihat, ini sebelah kanan, yang di sini sebelah kiri. Makanya negatif 132 lebih kecil daripada negatif 123. Contoh yang ketiga, ibu punya negatif 2 dengan negatif 15. Ayo kita gambarkan kembali. Di sini 0. Kemudian negatif 2-nya di sini. Negatif 15-nya di sini. Yang sebelah kanan negatif 2, yang sebelah kiri negatif 15. Berarti yang lebih besar adalah negatif 2. Makanya kita tulis negatif 2 lebih besar daripada negatif 15. Selanjutnya setelah kita belajar membandingkan, kita belajar mengurutkan bilangan bulat. Sama ya anak-anak kayak membandingkan, tapi bedanya di sini angka yang kita kerjakan, bilangan yang kita kerjakan itu lebih banyak. Contoh pertama, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Di sini ada 6 bilangan yang ibu tulis. Ada negatif 2, 3, 0, 18, negatif 12, dan negatif 40. Kalau kalian belum bisa membayangkan di manakah yang letaknya sebelah kanan dan di manakah yang letaknya sebelah kiri, kita buat garis bilangan seperti tadi. Sekarang ibu gambarkan dulu ya. Ibu buat garis bilangan, 0 karena ada 0 ibu taruh di tengah. Kemudian
Ada yang positif nggak? Ada. Kita tulis dulu yang positif. Di sini ada 3. Kemudian di sini ada 18. Setelah itu kita lihat yang negatif. Ada negatif 2, ada negatif 12, ada negatif 40. Jadi, pada garis bilangan itu, untuk yang positif semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Untuk yang negatif, semakin ke kiri, angkanya semakin besar, walaupun dia negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita berhasil menuliskan dan mengurutkan di garis bilangan, baru kita jawab. Yang diminta dari yang terkecil. Kalau dari yang terkecil, itu berarti dari yang sebelah kiri. Kita tulis negatif 40, negatif 12, negatif 2, 0, 3, 18. Kita sudah ketemu jawabannya. Contoh yang kedua, yaitu urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Sama seperti tadi, Ibu punya 6 bilangan, negatif 1, 5, negatif 40, 15, 3, negatif 23. Tidak ada angka 0, Bu, di sini. Bagaimana kita buat garis bilangannya? Kita buat dulu garis bilangan. Kalau kalian bingung, kasih angka 0 di tengah-tengah, tidak apa-apa. Tapi kasih kotak. Artinya nanti angka 0 itu tidak ditulis karena tidak ada di soal. Kita tulis dulu positifnya. Di sini ada 3. Ada 5. Ada lagi enggak ya? Ada 15. Kemudian kita lihat negatifnya. Ada negatif 1. Ada negatif 23. Dan yang terakhir ada negatif 40. Sudah ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 ingat tidak dipergunakan kembali. Setelah itu kita urutkan. Permintaannya ingat dari yang terbesar. Kalau dari terkecil tadi sebelah kiri. Kalau yang terbesar berarti kita dari sebelah kanan. Ada 15, 5, 3, negatif 1, negatif 23, dan negatif 40. Ketemu sudah jawabannya.